di Madinah yang menjaga rahasia Rasulullah itu Huzaifah bin Yaman. Sampai dijuluki menjaga rahasia Rasulullah. Kepada Huzaifah lah Rasulullah pernah mengatakan, di Madinah ada orang-orang yang munafik, lalu disebutkan nama-namanya oleh Rasulullah hanya kepada Huzaifah. Sahabat tahu, Huzaifah sudah tahu siapa yang munafik di Madinah, tapi Rasulullah tidak mengumumkannya. Rasulullah berpesan pada Huzaifah, jangan buka rahasia ini. Sampai mati Huzaifah tidak membukanya. Ketika Huzaifah keluar dari rumah Rasulullah, sahabat sudah tahu bahwa Huzaifah menerima kabar bahwa disebutkan nama-nama munafik. Jadi sudah ada stempel dari Rasulullah, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Umar menemui Huzaifah. Begitu keluar, tidak lama Umar menemui Huzaifah. Ya Huzaifah, bolehkah aku tahu nama-nama yang disebutkan Rasulullah? Kata Huzaifah, tidak akan kubuka rahasia ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah. Lalu Umar tahu Huzaifah tidak akan pernah membukanya. Apa kata Umar berikutnya? Kalau begitu, bolehkah aku tahu nama aku disebut tidak di dalam kelompok munafik itu? Huzaifah mengatakan, namamu tidak disebut oleh Allah. Dan ternyata apa? Kalau baca sejarah Umar, ketika Umar ditusuk ketika solat, ditusuk dengan pedang oleh Abu Lu'lu', saat Tabib melihat kalau Umar minum susu, susunya keluar dari bekas lubang tusukan itu, dia makan, keluar makanannya, berarti usus kena sampai ke dalam. Kata Tabib, wahai Umar, sepertinya engkau sudah dekat dengan panggilan Allah. Kata Tabib, Umar tidak merasa gelisah, karena orang soleh tidak takut dengan kematian. Karena itu hari-hari dia akan menemui kebahagiaan, istirahat. Tapi Umar gelisah, rupanya masih terngiang-ngiang di dalam hatinya, apakah dia termasuk golongan yang disebut munafik atau tidak. Disuruh panggil Huzaifah, panggillah Huzaifah ke sini. Ini hari-hari Umar dilawat. Dipanggil lagi Huzaifah. Apa pertanyaan Umar? Huzaifah, beritahu aku sekali lagi, walaupun engkau telah memberitahu, apakah aku disebut nama oleh Rasulullah sebagai golongan munafik? Huzaifah kembali mengatakan, tidak ada namamu wahai Umar. Barulah Umar tersenyum. Kalau begitu aku akan kembali kepada Allah dengan selamat. Begitu takutnya mereka mendapatkan gelar munafik. Dan Rasulullah sangat menjaga agar jangan sembarangan menuduh orang beriman dengan kalimat-kalimat yang sifatnya dia sendiri tidak tahu di dalam hati seseorang. Waktu Mu'az bin Jabal salat di kampungnya, di masjid di kampungnya sekitar Madinah, beliau menjadi imam. Di saat imam salat Isya, rakaat pertama Al-Baqarah dia baca, lalu dia lanjut lagi, dihabiskan. Entah dihabiskan Al-Baqarah atau dia lanjut lagi Al-Quran, saya agak lupa di situ hadisnya. Lalu ada seorang jamaah salat makmum mufaraqah, memisahkan diri dari Mu'az, tak mau ikut Mu'az karena terlalu lama salat Isya. Dia akhirnya mundur dan salat sendiri. Lalu kemudian sampai berita itu kepada Mu'az bahwa tadi ada yang mundur, tidak mau ikut jamaah lagi karena terlalu lama. Apa jawaban Mu'az? Itu orang munafik. Itu munafik itu, kata Mu'az. Lalu orang ini terdengar bahwa dia dijuluki munafik oleh Mu'az, langsung dilapor ke Nabi. Nabi memanggil Mu'az. Lalu kata Nabi, aturidu an takuna fattanan? Mu'az, apakah engkau ingin menyebarkan fitnah di antara umat? Ditegur Mu'az, seharusnya salat Isya itu
yang kau baca ukurannya adalah ukuran Sabbihisma rabbikal a'la hal ataka hadisul ghasyiyah. Artinya di dalam untuk menjuluki orang munafik. Rasulullah tidak membela muasir itu. Malah Rasulullah nasihati salat Isya itu panjang, tapi jangan terlalu panjang. Ukurannya ukuran sampai solat kalau ada solatnya. Ini juga pelajaran bagi imam. Jangan sampai solat Isya ada jamaah yang akhirnya sudah meyakinkan diri kalau solat dengan imam itu dia tidak akan datang lagi. Jangan sampai begitu. Itu fitnah. Itu memberi fitnah. Jadi begitu bahayanya menuduh orang-orang beriman dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi coba lihatlah hari ini. Hanya gara-gara urusan perbedaan khilafiyah. Urusan khilafiyah. Tapi begitu kita keluarkan kalimat untuk saudara kita, jadi dikeluarkan kadang-kadang kalimat sesatnya, yang dalam sesatnya. Itu orang-orang itu sesat kepada itu. Yang kelompok satu lagi pun sama, membalasnya dengan berbagai macam kalimat. Ini hati-hati, apalagi sampai mengatakan kafir kepada sama mukmin. Kalau orang yang kita katakan tidak layak disebut kafir, maka kalimah itu kembali kepada dirinya. Maka yang kafir adalah dia. Maka jangan sembarangan gara-gara urusan khilafiyah terlalu berani kita menghinakan mukmin yang lain. Mungkin amal dia yang dia punya membawanya ke surga. Amal kita yang banyak ditutupi dengan kesombongan kita. Bisa jadi kita lah penghuni neraka. Kenapa terlalu pede bahwa kita seakan-akan penduduk surga? Memang ada orang dalam yang bisa kita urus. Makanya hati-hati. Masalah khilafiyah maklumi saja. Oh, kita dihina, silakan ambil sendiri hinaannya. Kita disesatkan, ambil sendiri urusannya dengan Allah. Ingat-ingat, seandainya ada Rasulullah, cukup banyak orang hari ini yang diingatkan oleh Nabi, mereka bersama mukmin sesat. Jadi saking parahnya wawasan kita, organisasi masyarakat pun kita sesatkan. Hanya gara-gara sedikit-sedikit perbedaan. Masya Allah. Berbeda mazhab itu kan tidak berlaku. Di mana masalahnya? Berbeda mazhab. Tidak ada masalah. Jadi hal-hal begini itu menjadi sebuah hal yang perlu kita jaga-jaga. Jangan sakiti mukmin mulai dari darahnya, hartanya sampai kehormatannya. Ini salah satu dari fadilah orang-orang yang telah ada kalimah la ilaha illallah di dadanya. Baik. Berikutnya, fadilah berikutnya. Nanti kalimah tauhid yang ada di dalam hati kita ketika ditimbang oleh Allah di akhirat itu melebihi dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin ini menjadi perkara dan berita takjub, tetapi hadis membuktikan itu. Di antara hadis yang paling masyhur di kalangan para ulama, yaitu hadis yang disebut hadis bitaqah, hadis tentang kartu, yaitu dari sahabat bin Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah bercerita bersabda, apa kata Rasulullah? Inna Allah azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaum al-qiyamah. Sesungguhnya Allah nanti di hari kiamat akan membebaskan salah seorang dari umatku. Ini mau kasih contoh dari Rasulullah. Nanti ada contoh barang. Salah seorang umat Muhammad dijadikan sampel oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah. Bagaimana ceritanya? Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijlan. Pertama dihadapkan dia kepada Allah di pada mahsyar di hari Islam. Lalu dinampakkanlah maksiat yang dia lakukan
99 maksiat di dalam kitab sijil. Sijilan itu catatan maksiat. Kullu sijilin maddan basar. Setiap satu maksiat besar dosanya sejauh mata memandang. Kita kan ada dua kitab, pencatat kebaikan MLI, pencatat keburukan sijil. Ini dinampakkan amalan dia, dosanya. Bahasa 99 itu maksudnya banyak sekali dosa. Satu dosa dinampakkan, dosamu satu dosa itu sejauh mata memandang dosanya, besar sekali dosanya. Summa yaqulu lahu, setelah Allah nampakkan kitab itu kepadanya, Allah berkata, atunkiru man hada, atunkiru min hada syai'an. Ada yang kamu ingkari dari kitab ini? Adzalamtuka kadabati al-hafidhun. Apakah malaikatku yang mencatat itu ada salah? Jadi Allah menampakkan dulu, bertanya, ada salah malaikat? Coba cek. Kalau kita kan gitu, coba cek. Mungkin biasa salah tulis sikit, atau BAP-nya palsu, coba cek. Allah bertanya, coba ya, adakah aku menzalimimu? Atau malaikatku yang menulis tentang dosamu, adakah menzalimimu? Qala la. Setelah dia lihat, la ya Rabbi, tidak ada yang diakui dosa-dosanya. Dan memang seharusnya begitu, karena kita akan dicatat 24 jam, dan mereka tidak akan berbohong dengan catatan itu. Fayaqul, lalu Allah berkata lagi, ada uzrun, ada alasan, ada yang kamu ingin pertahankan. Maksudnya dari dosa yang kau lakukan, apa alasannya yang kau lakukan itu? Kalau engkau membunuh, apa alasannya? Hasanah, atau ada kebaikan yang ingin kau nampakkan kepada, kata Allah, kepada orang ini. Jadi Allah begitu adil dan mengadili, sampai diberikan kesempatan, coba ceritakan alasan kamu berzina apa? Tidak sengaja? Ada orang tidak sengaja berzina? Maksud Allah begitu kan? Engkau makan riba kenapa? Engkau ambil kredit kenapa? Ada alasan? Jadi semua ditanya Allah. Nanti kita akan menjawab sesuai dengan kenyataan, kebenaran. Lalu Allah bertanya lagi, ada kebaikan yang kau nampakkan? Fabui hati rajul, terdiam laki-laki itu, tidak ada alasan, tidak ada kebaikan yang dia nampakkan. Faqul fayaqulu la ya Rabbi, tidak ada apapun yang bisa dipertahankan hari ini ya Tuhan. Fayaqulu bala inna laka indana hasanah wahidah. Baik, kata Allah, engkau kalah, artinya engkau tidak ada apa-apa. Maksud Allah saat selayaknya engkau masuk neraka. Itu kalau sudah kayak gitu apa lagi? Kayak begini dia kan. Dekat dengan kita baru di depan pengadilan dunia saja, yang mungkin baru salah sedikit kita sudah tidak bisa selamat. Lalu Allah mengatakan, tapi kami menyimpan satu kebaikan dari, ada satu kebaikan yang kami simpan dari. Artinya dalam catatan Allah, la dhulma al-yawm 'alaik, dan kami tidak akan menzalimimu hari ini. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkanlah satu kartu. Bitaqah itu kartu. Fiha, di bitaqah itu ada tertulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa rasul. Anna Muhammadan abduhu wa rasul. Tertulis kalimat tauhid serta dengan syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul akhbiru, lalu Allah berkata kepada malaikat, sekarang nampakkan bitaqah itu kepadanya. Fayaqulu, begitu orang ini melihat satu kartu ini tertulis syahadat yang Allah maksud, inilah kebaikan, ini kebaikan ini, engkau masih meyakini aku Allah dan masih meyakini Muhammad sebagai Rasul. Fayaqulu, lalu orang ini berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hazihi bitaqah ma'a hazihi syijidah. Apa guna bitaqah ini dibandingkan dosa-dosaku yang terlalu banyak? Maksudnya kan kecil sekali bitaqah ini, hanya bertulis kebaikan satu, pernah bersyahadat dari orang Islam, dibandingkan dosaku yang terlalu banyak. Jadi dia sendiri pun meragukan bitaqah. Fayuqal, lalu Allah berkata, innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan terzalimi hari ini. Qal fatudha as-sijjilan fi kaffati, lalu Allah menyuruh mereka letakkan semua timbangan dosanya, kitab dosa itu di atas kafah, di atas satu timbangan.
Qala fatashat as-sijila wa sakulat al-bitaqa. Begitu diletakkan, jadi ini ada dua timbangan. Diletakkan dosa-dosa di atas satu timbangan, diletakkan kartu kalimah tauhid itu di atas satu timbangan. Apa yang terjadi? Ternyata wasakulat al-bitaqa, kalimah yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih berat, jauh lebih berat dibandingkan 99 dosa yang pernah dilakukan. Wala yaskuru syai'un bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang berat bagi Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, Ibnu Majah, Tirmizi, Ahmad, dan semua mengatakan hadis ini perawinya thiqah dan termasuk golongan hadis sahih. Jemaah Allah, bisa bayangkan dosa-dosa kita kalah dengan tauhid. Tapi ini jangan diyakini asal sudah ucap kalimah la ilaha illallah lalu suka-suka berbuat dosa. Ini contoh barang. Ini sampel yang mau Allah katakan, aku bisa memasukkan hamba-Ku ke surga dengan ketauhidannya. Ini sampel. Bisa jadi kita nggak jadi sampel berikutnya. Tapi untuk kita ketahui, yang bisa membuat kita masuk neraka dosa, yang bisa mengangkat kita ke dalam surga kembali adalah tauhid kita kepada Allah. Jadi tetap berlaku bitaqah itu. Dan inilah hebatnya orang-orang yang meyakini imannya kepada Allah dan Rasul. Tapi sekali lagi, jangan meremehkan dosa. Jadi jangan kira begitu. Berarti sepenting saya kalimah la ilaha illallah saya jaga, Nabi saya jaga, lalu saya lakukan maksiat suka-suka. Ini hak Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya dengan keterangan-keterangan yang sama tentang masalah ini. Baik, karena waktu kita sudah mendekati azan, kita cukupkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la